Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Islam Kadiri Fakultas Ekonomi untuk Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Dr. Sri Luayi SEMSA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Uniska Kediri. Di sini saya akan menjelaskan kepada para mahasiswa baru tentang keberadaan Fakultas Ekonomi Uniska Kediri. Fakultas Ekonomi Uniska Kediri memiliki dua program studi, yaitu program studi manajemen dan program studi akuntansi, di mana masing-masing program studi memiliki status akreditasi B, dan untuk menunjang proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi memiliki sejumlah laboratorium, antara lain laboratorium untuk prodi manajemen dan laboratorium untuk prodi akuntansi, di mana lab tersebut untuk menunjang perkuliahan beberapa mata kuliah yang membutuhkan praktikum di laboratorium. Yang kedua, lab sisbang. Jadi lab sisbang ini juga diperuntukkan untuk prodi manajemen dan juga untuk prodi akuntansi, di mana melalui lab sisbang ini mahasiswa disiapkan untuk bisa menguasai dan ahli di dunia perbankan. Yang ketiga, lab GISB, Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia, Fakultas Ekonomi. Lab GISB ini tujuannya adalah untuk mengasah kemampuan mahasiswa di dunia pasar modal. Jadi nanti para mahasiswa Fakultas Ekonomi Uniska bisa memanfaatkan lab-lab tersebut. Berikutnya ada lab cek plagiasi dan jurnal ilmiah. Lab ini tujuannya untuk menjamin bahwa setiap karya ilmiah mahasiswa itu bebas dari plagiasi. Dan terakhir ada lab kewirausahaan, di mana lab kewirausahaan ini untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam berwirausaha. Fakultas Ekonomi Uniska Kediri memiliki gugus jaminan mutu yang disingkat dengan GJM, di mana tugas dari gugus jaminan mutu ini menjaga agar mutu proses perkuliahan di lingkungan Fakultas Ekonomi Uniska itu baik. Dan ada juga tech center, di mana tech center ini keberadaan tech center ini di Fakultas Ekonomi untuk membekali mahasiswa Fakultas Ekonomi khususnya terkait dengan pengelolaan pajak. Selain lab-lab tersebut, Fakultas Ekonomi juga memiliki perpustakaan khusus Fakultas Ekonomi yang menyediakan berbagai literatur yang mendukung mahasiswa dalam mendalami keilmuannya. Itulah terkait lab atau laboratorium yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi. Untuk memperlancar proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi, kami memiliki beberapa staf, yaitu staf di bidang TI dan staf pelayanan umum. Staf-staf itulah nanti yang membantu para mahasiswa dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi, baik di prodi manajemen maupun di prodi akuntansi. Untuk tempat perkuliahan, Fakultas Ekonomi berada di Gedung Ulil Albab. Gedung Ulil Albab itu terdiri dari 7 lantai, sedangkan tempat perkuliahan untuk Fakultas Ekonomi mulai lantai 1 hingga lantai 5, di mana setiap lantainya ada 9 kelas. Nah, untuk mewadahi kemampuan mahasiswa dalam berorganisasi, Fakultas Ekonomi ada BEM FE atau Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi, dan setiap prodi juga memiliki HMJ manajemen untuk himpunan mahasiswa jurusan manajemen dan HMJ akuntansi untuk himpunan mahasiswa jurusan akuntansi. Untuk lebih memperkenalkan keberadaan Fakultas Ekonomi Uniska Kediri lebih luas lagi, kami memiliki Duta Fakultas Ekonomi,
di mana Duta Fakultas Ekonomi ini tugasnya adalah memperkenalkan keberadaan Fakultas Ekonomi Uniska Kediri ke dunia luar, apa-apa yang menjadi kebanggaan dari Fakultas Ekonomi Uniska Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa Universitas Islam Kediri, mahasiswa baru Prodi Manajemen tahun angkatan 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Erwin Syahputra, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang Prodi Manajemen. Yang pertama, Prodi Manajemen memiliki akreditasi B. Kemudian, total SKS yang harus ditempuh oleh teman-teman sekalian selama kuliah di sini adalah 154 SKS. 154 SKS itu ditempuh dalam waktu 4 tahun, alias atau bisa dibilang 8 semester. Di Prodi Manajemen ada mata kuliah agama yang mana ditempuh ketika semester 1, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian ada juga mata kuliah dasar umum, ada juga mata kuliah bahasa Inggris, ada mata kuliah ekonomi yang mana seluruh mata kuliah tersebut berkaitan dengan Prodi Manajemen. Di manajemen ada 4 konsentrasi. Yang pertama adalah konsentrasi keuangan, konsentrasi MSDM, konsentrasi pemasaran, dan konsentrasi operasional. Konsentrasi-konsentrasi ini nanti akan Anda pilih ketika di semester 6. Awal berangkat bersama, ketika di semester 6 Anda akan terpisah sesuai minat masing-masing konsentrasi yang saya sebutkan tadi. Oke. Kemudian untuk kelas di Prodi Manajemen itu ada 2, kelas A dan kelas B. Kelas A itu adalah kelas reguler, kelas B adalah kelas non-reguler, atau bisa disebut juga kelas orang-orang yang banyak isinya pekerja. Kelas A masuk mulai pukul 7.00 sampai dengan 12.00. Kelas B masuk pukul 18.00 sampai 21.00. Di perjalanan dengan keterbatasan kelas, mungkin nanti ada perpindahan jadwal, yaitu yang biasanya nanti pagi, nanti saya oper ke siang, atau sebaliknya yang siang bisa oper ke malam, tergantung angkatan masing-masing. Kemudian pesan saya di sini untuk semua mahasiswa saya, tolong ikuti semua jadwal akademik yang sudah termaktub atau tertulis di dalam kalender akademik. Kalender akademik ini harus selalu menjadi panduan Anda ketika Anda kuliah di Universitas Islam Kediri. Kenapa? Karena dengan panduan akademik Anda tidak akan tertinggal informasi terkait apa? KRS, Kartu Rencana Studi. Anda semua nanti ini akan membuat kartu rencana studi sebelum perkuliahan dimulai, yaitu mata kuliah yang dipilih pada semester tersebut. Kemudian, dalam jadwal akademik itu ada proses cuti, proses pindah kelas, dan lain sebagainya. Itu ada masanya. Ketika lewat masa itu, Anda tidak akan bisa mengurus hal-hal yang saya sebutkan tadi. Maka dari itu, pesan saya, kalender akademik merupakan panduan Anda untuk lancar tidaknya Anda di prodi ini. Pindah kelas boleh? Boleh. Kelas pindah dari A ke B dengan alasan bekerja dan sebagainya itu bisa diproses. Jadi seumpama semester 1 Anda di kelas pagi, semester 2 dikarenakan pekerjaan dan atau hal macam selainnya, itu Anda bisa pindah ke kelas malam dengan mengurus prosedur yang sudah ada di fakultas. Kemudian perlakuan kelas A dan kelas B itu sama. Ya, perlakuan kelas A dan kelas B sama. Jadi semua dosen akan memberikan ketentuan-ketentuan dalam selama pembelajaran. Mungkin selanjutnya untuk mahasiswa baru akan ada namanya orang tua baru. Orang tua baru ini maksudnya adalah orang tua yang ada di universitas yang mana membimbing Anda dari Anda semester 1 sampai Anda semester 8 atau lulus. Apa fungsi perwalian? Fungsi perwalian adalah segala permasalahan yang ada atau yang terjadi baik di kelas
baik di masalah akademik, baik masalah nilai, itu bisa dikonsultasikan ke dosen wali masing-masing. Maka berikut akan saya perkenalkan dosen-dosen wali untuk teman-teman semua dari kelas A1 sampai terakhir, kelas D1 sampai terakhir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Murdianto, SHMM. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Saya adalah dosen wali akademik adik-adik 1A1 di angkatan 2020 ini. Oke, salam kenal dari saya. Saya berasal dari Blitar. Rumah saya di Blitar, di Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Nanti kita sekarang karena era pandemi, nanti kita banyak komunikasi lewat media online, terutama bisa WhatsApp atau media-media yang lain dalam hal bimbingan akademik Anda. Atau nanti kalau sudah ada kesempatan, nanti kita bisa bertemu langsung. Itu saja mungkin saya di sini akan menghantarkan Anda mulai Anda masuk di angkatan 2020 ini sampai Anda nanti lulus untuk membimbing Anda dalam hal proses perkuliahan Anda. Itu saja dari saya. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Saptaria, SPDMM. Saya di sini sebagai dosen pembimbing akademik kelas 1A2. Alamat rumah saya di Jalan Joyoboyo, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Di semester ini saya akan mendampingi kelas 1A2 mulai dari awal masuk perkuliahan sampai akhir semester. Jadi pada saat lulus sampai dengan pada saat lulus nanti. Untuk komunikasi kita bisa menggunakan tatap muka secara langsung maupun secara tidak langsung menggunakan media WhatsApp ataupun telepon. Demikian perkenalan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Syahputra, SHMM, mewakili Ibu Anita Sumelvia Dewi, SIKOM MM, selaku dosen wali 1A3, alamat rumah Desa Sumber Cangkring, Kecamatan Gurah. Untuk konsultasi bisa lewat saya atau nanti lewat telepon yang disediakan sesuai nama dosen wali yang bersangkutan. Demikian dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Agus Najibul Zamzam, SHMM, biasanya dipanggil dengan Pak Ali. Saya di sini selaku dosen wali dari kelas 1A4. Insya Allah nanti saya akan membimbing teman-teman dan adik-adik semuanya dari mulai awal dari semester 1 sampai dengan Anda nanti lulus dari Uniska. Saya tinggal di Gandekan Wonodadi, Blitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Pramutoko, SMM. Saya adalah dosen wali dari kelas 1B1 dari mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Alamat saya di Jalan Lejen Haryono nomor 11 Kota Kediri. Jadi asli Kota Kediri. Selamat bergabung untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan saya bimbing nanti di wali perwalian nanti. Silakan bersemangat untuk sekolah di Uniska, untuk belajar di Uniska. Anda harus semangat terus hingga selesai, mulai awal hingga akhir kuliah. Jadi sudah benar Anda masuk di Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Islam Kediri. Terima kasih. Mari bersama-sama, kalau mau konsultasi sama saya bisa lewat HP online atau mungkin bisa email atau mungkin bisa tatap muka kalau misalnya situasi nanti mengizinkan. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Aidia Fajaria, SEMM. Insya Allah saya akan menjadi dosen wali Anda kelas 1-5 angkatan 2020, mulai dari Anda masuk ke Prodi Manajemen sampai nanti lulus. Saya berasal dari Kota Malang, saat ini saya di Kediri bertempat tinggal di Dermo. Nanti
Adik-adik sekalian bisa konsultasi dengan saya baik melalui WhatsApp, telepon, email. Bersama kita raih masa depan yang gemilang dengan Universitas Islam Kadiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Nuril Aulia, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Tahun ini saya diberi amanah oleh Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Islam Kadiri untuk menjadi dosen wali kelas 1B2. Saya akan mendampingi kalian semua mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari perkuliahan awal hingga kalian lulus nanti. Saya berasal dari Kediri, saya tinggal di Jalan Pemenang Gang Baru nomor B14. Kalian tetap semangat mengikuti perkuliahan hingga perkuliahan berakhir, walaupun kita nanti akan sementara belajar secara online. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa-mahasiswaku sekalian, demikianlah penjelasan sedikit saya tentang Prodi. Mudah-mudahan bisa menjadi pandangan untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa lancar dalam perkuliahan dan lulus sampai waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfani Am SEMM. Di sini selaku Ketua Program Studi dari Akuntansi, yang mana pada saat ini saya akan membimbing untuk akuntansi ke depan selama selesai sampai tahun 2023. Di sini ada beberapa yang akan saya sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama, tentang perkuliahan. Jadi pada saat ini perkuliahan kita di program studi akuntansi ada dua kelas, kelas A dan kelas B. Untuk kelas A itu masuknya pukul 7.30 sampai 12.30. Sedangkan untuk kelas B masuknya mulai pukul 18 sampai pukul 21 atau jam 9 malam. Jadi itu. Kenapa seperti itu? Karena kelas B itu untuk program karyawan. Saat ini kelas A untuk tahun 2020 ada 2 kelas, sedangkan kelas B ada 1 kelas, di mana dosen wali dari kelas A untuk A1 nanti Ibu Fitria Magdalena, untuk A2 Ibu Dwi Riningsih, sedangkan untuk kelas B dosen walinya Ibu Dr. Sri Luayi. Untuk kurikulum kita di program studi akuntansi, total mata kuliah ada 54 dan total SKS-nya ada 156. Untuk semester 1 ada 20 SKS. Nah, jadi nanti sesuai dengan kalender akademik kalian semua program ada di kalender akademik, mulai KRS-an nanti kita menggunakan sistem siakat, mulai cutinya, pindah kelas dan lain-lain itu semua sesuai dengan kalender akademik. Berikut saya perkenalkan untuk dosen wali dari kelas A1, Ibu Fitria Magdalena. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fitria Magdalena Suprapto, SEMA. Di sini saya sebagai dosen wali kelas 1 A1. Jadi kalau kalian ada pertanyaan seputar bimbingan akademik, silahkan hubungi saya, bisa melalui WA ataupun bicara langsung. Di sini saya berasal dari daerah Desa Sambirsik, Kecamatan Gambir-Rejo, Kabupaten Kediri. Jadi selamat datang teman-teman, selamat bergabung, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya perkenalkan kepada dosen wali kelas B1, Ibu Dr. Sri Luayi. Kepada beliau, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sri Luayi SPMSK
Di sini saya sebagai dosen wali untuk kelas 1 B1. Saya berasal dari Kediri, Ngadiluwe alamat saya. Saya ucapkan selamat datang bagi para mahasiswa baru. Semoga nanti bisa sukses bersama akuntansi Uniska ke depan, dan jika ada konsultasi terkait akademik, silakan bisa menghubungi saya melalui WA atau email atau bisa tatap muka. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya di sini mewakili dari dosen wali A2 yang pada saat ini tidak bisa hadir, kepada dosen A2 bernama Bu Dwi Riningsih SEMSA. Nanti kalian semua mahasiswa dari kelas A2 akan berhubungan langsung dengan Bu Dwi Riningsih, baik lewat WA ataupun lewat yang lain. Nanti untuk apa-apa pembimbing akademik kalian adalah Bu Dwi Riningsih. Demikian perkenalan singkat dari program studi akuntansi, mulai perkenalan sampai pembimbing akademik, kalender akademik, dan lain-lain. Semoga kita bisa bertemu di kemudian hari dengan semangat yang lebih baik untuk maju, untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Mahendra Kusuma, Kepala Lab Akuntansi Fakultas Ekonomi Uniska Kediri. Lab Akuntansi saat ini memiliki 2 program kegiatan. Yang pertama adalah pelatihan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan software MIOP. Pelatihan ini ditujukan untuk mahasiswa semester 7 agar mampu menyusun laporan keuangan baik untuk perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur dengan menggunakan aplikasi komputer MIOP. Target dari kegiatan ini adalah mahasiswa semester 7 dan diampu oleh dosen yang berkompeten di bidang komputerisasi akuntansi, yaitu Ibu Sri Kalimah dan Bapak Agus Atori. Kegiatan yang kedua adalah praktikum pengolahan data penelitian dengan menggunakan software SPSS. Kegiatan ini ditujukan untuk mahasiswa semester 6 dan 7 yang akan menyusun laporan skripsi agar mampu mengolah data dengan menggunakan statistik atau software SPSS. Kegiatan ini diampu oleh dosen profesional yaitu Bapak Ahmad Yani dan Ibu Imaratus Suaida. Demikian perkenalan singkat tentang lab akuntansi. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Uniska. Tentukan arah masa depan Anda bersama kami dan jadikan diri Anda menjadi akuntan profesional masa depan. Sekali lagi, selamat bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Sutopo, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen sebagai Kepala Lab SPSS Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, selaku Kepala Lab SPSS Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri, di mana kami siap membantu para mahasiswa untuk membekali kemampuan dalam mengolah data untuk penyusunan karya tulis ilmiah yang berupa skripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laboratorium Sistem Operasional Perbankan. Saya Nisa Mutiara dari Lab Sisbank Prodi Akuntansi. Saya Trisna Widuri dari Lab Sisbank Prodi Manajemen. Laboratorium Sistem Operasional Perbankan mengadakan pelatihan bagi setiap mahasiswa di Prodi Akuntansi dan Prodi Manajemen. Tujuan dilakukannya pelatihan tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan dasar pada mahasiswa tentang sistem operasional yang berlaku pada sebuah bank. Materi pelatihan antara lain produk perbankan, kemudian service excellence, teller, dan customer service. Uniska memiliki moto Excellent in Quality dengan salah satu tujuan yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam Lab Sisbank
kali ini kami bekerjasama dengan PT Bank BNI Syariah Kediri. Dengan demikian diharapkan pada saat mereka mengikuti lab Sisbank, mereka akan mendapatkan pemahaman baik teori maupun praktek, yang mana pada saat mereka lulus nantinya akan sangat bermanfaat untuk mereka berkiprah di dunia usaha nanti. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uniska bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Edi Murdianto, SHMM. Di sini saya selaku Kepala Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Syariah yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri. Kerjasama dari para pendirian galeri investasi ini adalah dengan Bursa Efek Indonesia. Dalam hal ini kita dinaungi di kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Timur. Dan juga kita kerjasama dengan anggota bursa, di mana kita kerjasama dengan PT Indo Premier Sekuritas. Di sini dengan ketiga kerjasama dari tiga instansi tersebut, dari Fakultas Ekonomi, Bursa Efek Indonesia, serta PT Indo Premier, terbentuklah galeri investasi ini. Di sini tujuan daripada pembentukan galeri investasi ini adalah untuk mensosialisasikan dan mengedukasi pasar modal kepada kalangan akademisi yang ada di Universitas Islam Kediri, pada khususnya adalah di Fakultas Ekonomi, di mana di setiap fakultas ekonomi itu ada dua prodi kita, prodi akuntansi dan manajemen. Berikut saya perkenalkan Pak Zainul Mutakin, SIMM, selaku Kepala Galeri dari prodi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama selain Islam. Perkenalkan, nama saya Zainul Mutakin, SIMM. Saya adalah dosen prodi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri. Saya juga menjabat sebagai Kaleb Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia untuk prodi manajemen. Tugas saya sebagai Kaleb Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia untuk prodi manajemen adalah untuk mengkoordinir setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia untuk prodi manajemen, seperti sekolah pasar modal dan juga kegiatan administrasi lain yang berhubungan dengan Galeri Investasi Syariah untuk mahasiswa prodi manajemen. Sekian dari saya. Untuk lebih jelasnya, kalau semisal ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa menghubungi saya atau menemui saya di Galeri Bursa Efek Indonesia Uniska di lantai 3 Gedung Baru Ulil Albab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kepala Galeri Investasi yang dari prodi akuntansi dikepalai oleh Bu Fitria Magdalena, SIMM. Berikut saya perkenalkan, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fitria Magdalena Suprapto, SEMA. Di sini saya merupakan dosen akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri. Di sini saya juga menjabat sebagai Kepala Lab Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia untuk prodi akuntansi. Jadi di sini saya bertugas untuk mengkoordinir kegiatan Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia untuk prodi akuntansi. Adapun kegiatan yang dilakukan seperti kepala pasar modal, administrasi penelitian, dan kegiatan lainnya. Untuk jika kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut, bisa menemui saya atau bisa langsung datang ke galeri di Gedung Ulul Albab lantai 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari kami. Kami selaku pengelola Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri menunggu kedatangan Anda, dan Anda bisa mengetahui lebih jauh tentang galeri kami di Instagram kami @galeriinvestasi.uniska. Kami tunggu partisipasi dan kedatangannya di Galeri Investasi Bursa Efek kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Sahrul Mubarak, bagian cek plagiasi yang satu unit dengan jurnal, ya, di mana di manajemen ada Pak Taufik Akbar yang membawai jurnal manajemen dan kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Akbar selaku editor dari jurnal manajemen dan kewirausahaan Universitas Islam Kediri. Di sini JMK atau jurnal manajemen dan kewirausahaan terbit dari tahun 2016, di mana dalam setahun kita menerbitkan 3 kali publikasi, yaitu bulan Januari, bulan Mei, sama bulan September.
Tujuan dari penerbitan artikel ilmiah ini adalah untuk mengembangkan keilmuan di bidang manajemen dan kewirausahaan. Di sini kita mewadahi biasanya para dosen ataupun mahasiswa dari luar itu mempublikasikan ke jurnal JMK. Di sini JMK sudah terakreditasi nasional, sudah terakreditasi SINTA, ada Neliti, Crossref, Google Scholar, BASE, dan OneSearch. Sekian dari saya, itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di akuntansi ada Bu Putri yang menangani jurnal Cendekia Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Awalina. Saya sebagai editor dari jurnal Cendekia Akuntansi. Jurnal Cendekia Akuntansi itu merupakan jurnal di mana mewadahi artikel-artikel yang berhubungan dengan bidang akuntansi. Jurnal akuntansi terbit dalam 1 tahun itu 2 kali, yaitu bulan Juni dan bulan Desember. Jurnal akuntansi menerima artikel di bidang akuntansi baik dari Universitas Islam Kadiri untuk dosen maupun mahasiswa yang berkeinginan untuk mempublikasikan jurnal. Selain itu juga menerima dari universitas lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Perkenalkan, saya Diana Marwati, Kepala Lab Kewirausahaan Prodi Manajemen. Dan saya Rita Sofiyasari, Kepala Lab Kewirausahaan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Laboratorium Kewirausahaan Prodi Manajemen merupakan salah satu laboratorium yang ada di Prodi Manajemen yang menunjang dan mendukung semua kegiatan mahasiswa baik secara teoritis maupun secara praktikum. Laboratorium Kewirausahaan Prodi Manajemen menumbuhkan jiwa wirausaha yang berkarakter, cerdas, dan tentunya Islami. Adapun beberapa kegiatan secara teoritis yang akan teman-teman dapatkan ketika belajar di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, yaitu ketika teman-teman mengikuti mata kuliah kemandirian dan kewirausahaan, dan juga ketika teman-teman mengikuti seminar bisnis yang dilakukan baik secara online maupun secara offline. Pada tahun 2018 kita telah mengadakan seminar bisnis dengan bekerja sama dengan Kadin Kota Kediri. Selain itu, kita juga pernah bekerja sama dengan beberapa dinas, terutama Dinas Koperasi dan UMKM, baik kota maupun kabupaten Kediri. Sedangkan pada kegiatan praktikum, mahasiswa nanti bisa mengikuti beberapa kegiatan, salah satunya adalah pendampingan penyusunan proposal bisnis plan yang akan didampingi oleh Klinik UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM, baik kota maupun kabupaten Kediri. Selain itu, teman-teman juga nanti bisa mengikuti pameran produk yang akan didampingi juga oleh Dinas Koperasi dan UMKM baik kota maupun kabupaten Kediri. Kemudian ada salah satu kegiatan praktik kewirausahaan yang nantinya akan teman-teman ikuti. Salah satunya yang ada di samping saya ini yaitu kegiatan praktek hantaran. Jadi nanti teman-teman akan membuat beberapa hantaran manten yang bisa teman-teman jadikan sebagai usaha untuk selanjutnya. Kemudian selain itu, teman-teman juga bisa mengikuti bidang-bidang lain seperti olahan snack, kuliner keripik, kemudian rias manten, bahkan teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan praktek seperti yang ada di sini, yaitu desain kaos. Laboratorium Kewirausahaan Prodi Akuntansi adalah laboratorium entrepreneurship terpadu yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan baik secara teori maupun praktek dan sebagai inisiasi menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan yang berkarakter kuat, sehat, cerdas, dan tentunya Islami di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Mata kuliah kewirausahaan sebagai inisiasi untuk melatih keterampilan dan menghasilkan calon wirausaha muda. Dalam prosumsi di bidang kuliner ada 2, yaitu di olahan snack dan olahan keripik. Selain itu, kita juga bekerja sama dalam bidang hantaran, diantaranya adalah dengan kerajinan tangan seperti ini. Dan selain itu, kita juga bekerja sama dengan fotografi, videografi.
penjelasan dari Laboratorium Kewirausahaan Fakultas Ekonomi. Diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjalankan kegiatan yang saya sampaikan di kemudian hari dengan tujuan mahasiswa dapat bersaing dengan pengusaha lain di dunia usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Saya Miladiah Kusumaning Artis. Dan saya Brahma Wahyu Kurniawan. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri mempunyai tugas dan fungsi utama adalah merencanakan dan melaksanakan penjaminan mutu akademik. Kegiatannya diantaranya adalah: yang pertama adalah untuk penyusunan buku yang bersifat aturan standar tentang sivitas akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi. Dan yang kedua adalah monitoring dan evaluasi tentang lingkungan sivitas akademik di Fakultas Ekonomi. Dan yang terakhir adalah penyusunan audit internal mutu akademik di Fakultas Ekonomi. Demikian tadi adalah tugas dari Gugus Penjaminan Mutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tech Center Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri mau memperkenalkan apa itu Tech Center dan bagaimana itu Tech Center. Nah, sebelumnya saya Ketua Tech Center Bu Hasanah Zahra SEMSA dan anggota Tech Center Imaroto Suaida MPD. Selanjutnya untuk mengetahui apa itu dan bagaimana itu Tech Center, kami persilakan Bu Ima untuk menjelaskan apa itu Tech Center. Jadi Tech Center merupakan wadah untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi baik prodi manajemen maupun prodi akuntansi untuk memperdalam ilmu perpajakan. Tech Center tidak hanya memberikan ilmu teori tetapi juga praktek langsung perpajakan yang bekerja sama dengan KPP Kota Kediri, Kanwil 3 Malang dan juga universitas-universitas lainnya. Untuk struktur organisasi yang ada di Tech Center Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, yaitu yang pertama adalah penanggung jawab adalah Dekan Fakultas Ekonomi, kemudian ada Ketua Tech Center Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, dan di bawahnya ada anggota Tech Center yang membawahi 3 bidang, yaitu bidang pelatihan, penelitian, pengabdian. Untuk program kerja Tech Center, untuk program kerja di bidang pelatihan ada seminar perpajakan, pelatihan perpajakan, dan juga pajak bertutur. Di bidang penelitian ada lomba karya tulis mahasiswa, penelitian mahasiswa, dan juga kompetisi-kompetisi pajak. Untuk yang pengabdian ada 2, yaitu relawan pajak dan juga magang pajak. Ya, ini adalah pelatihan pajak di kantor KPP Kota Kediri. Setelah dilatih oleh KPP Kota Kediri, nantinya akan dikukuhkan relawan pajak di Kanwil 3 Malang bersama dengan universitas-universitas lainnya di bawah naungan Kanwil 3 Malang. Setelah itu mereka akan diterjunkan sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Selain bekerja sama dengan KPP Kota Kediri dan juga Kanwil 3 Malang, kita juga bekerja sama dengan Universitas Airlangga. Kita juga terdaftar dalam Asosiasi Tech Center Nasional atau yang biasa disebut dengan APECSI. Lalu kita juga mendampingi, membina lomba karya tulis ilmiah di tingkat nasional. Demikian paparan kami dari Tech Center Fakultas Ekonomi Uniska Kediri. Kami harap kedatangan adik-adik sekalian dan kami tunggu partisipasinya di Tech Center kami Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Rahmawati. Saya adalah dosen dari program studi manajemen. Dari sini saya sebagai ketua perpustakaan Fakultas Ekonomi. Dan juga saya Puji Rahayu dari prodi akuntansi Fakultas Ekonomi. Saya sebagai petugas perpustakaan Fakultas Ekonomi. Untuk tata cara peminjaman buku di Perpus Fakultas Ekonomi, cukup mendaftar sebagai anggota Perpus Fakultas Ekonomi. Nah, karena sekarang dalam masa pandemi, teman-teman tidak perlu langsung hadir ke perpustakaan Fakultas Ekonomi. Sekarang sedang dikembangkan sistem digital library.
Jadi teman-teman mahasiswa baru cukup membuka website dari Perpustakaan Fakultas Ekonomi. Bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi, kami tunggu joinnya di Perpus Fakultas Ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Rian Oki Silva Yanuar selaku Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, Kediri. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi merupakan organisasi kemahasiswaan yang bernaung di lingkup Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, Kediri. Tugas dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang pertama, merancang, melaksanakan, dan bertanggung jawab atas kegiatan ekstra yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan Uniska dan pendidikan nasional. Yang kedua, menyampaikan pendapat, usul, dan saran kepada pimpinan fakultas yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan Uniska dan pendidikan nasional. Yang ketiga adalah mengawal seluruh kebijakan Fakultas Ekonomi. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi memiliki 3 bidang. Yang pertama, bidang pendidikan, yang kedua bidang pengembangan, yang ketiga bidang kominfo. Sekian dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Mari berorganisasi demi kemajuan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Masrul Zaki. Saya di sini sebagai ketua dari himpunan mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, Kediri. HMJ Manajemen merupakan wadah organisasi himpunan mahasiswa jurusan di tingkat program studi ataupun jurusan manajemen. HMJ Manajemen berfungsi untuk menambah jaringan antar mahasiswa guna mendapatkan berbagai hal. Ada hal informasi, aspirasi, komunikasi, kewirausahaan, dan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam HMJ Manajemen ada berbagai departemen, departemen akademik, departemen research and development, departemen public relation, dan departemen entrepreneur. Departemen akademik yang mempunyai program kerja mengisi dari tiap kajian rutin, baik itu ada inovasi pembahasan maupun wawasan yang cukup luas dari tiap-tiap pembahasannya. Yang kedua, ada departemen public relation ataupun hubungan masyarakat. Gunanya apa departemen tersebut? Yang pertama, untuk menambah sinergitas jaringan antar ormawa di dalam kampus. Yang kedua, untuk melakukan riset ataupun perbandingan antara HMJ Manajemen di kampus Uniska dan HMJ Manajemen di kampus luar. Yang paling penting untuk saat ini, Departemen Public Relation fungsinya adalah untuk mengelola akun media sosial. Departemen Research and Development gunanya untuk apa? Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia baik anggota maupun pengurus dari HMJ Manajemen melalui program-programnya. Yang terakhir, Departemen Entrepreneur. Departemen Entrepreneur atau kewirausahaan mempunyai program kerja yang digunakan untuk meningkatkan skill dari mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa ikut organisasi karena tanpa organisasi kuliahmu sepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Kurniawan. Saya adalah bagian dari organisasi Hima Aksi dan saya menjabat menjadi Ketua Umum Hima Aksi Uniska Universitas Islam Kadiri, Kediri. Organisasi mahasiswa akuntansi Uniska atau Hima Aksi mempunyai visi, yaitu menjadi himpunan yang mampu mengembangkan soft skill maupun hard skill serta menjadi wadah aspirasi dan kreativitas mahasiswa prodi akuntansi dapat berkontribusi untuk masyarakat global berlandaskan Pancasila. Dan misinya, 1. Meningkatkan karakter
dan kerejian anggota Hima Aksi. 2. Memperoleh dan memperluas jaringan Hima Aksi dalam lingkup internal maupun eksternal UNISKA. 3. Sebagai sarana informasi dan sarana penyaluran aspirasi mahasiswa akuntansi. 4. Sebagai media dalam mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik mahasiswa akuntansi UNISKA. Adapun tujuan dari Ormawa Hima Aksi UNISKA adalah 1. Himpunan Mahasiswa Prodi Akuntansi sebagai lembaga pembinaan mahasiswa dan pengabdian masyarakat dalam bentuk organisasi kemahasiswaan yang ada di dalam perguruan tinggi UNISKA Kediri. Himpunan Mahasiswa Prodi Akuntansi UNISKA Kediri merupakan sebagian dari masyarakat yang didorong oleh rasa tanggung jawab dan pengabdian kepada masyarakat, tanah air, bangsa, alma mater, dan memiliki kewajiban untuk belajar, berkarya, dan bertanggung jawab demi kemajuan bangsa Indonesia. Demikian dari saya. Maaf jika ada salah perkataan, dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Isa Aditya dari Prodi Akuntansi semester 3 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri. Di sini saya sebagai pemenang pertama mahasiswa Duta Fakultas Ekonomi tahun 2020. Prestasi yang pernah saya raih ialah yang pertama, saya sebagai editor dan penata musik 10 besar dalam Festival Sinema Sekolah. Yang kedua, saya sebagai juara ketiga video dokumenter Siramas Dudo 2017. Kemudian yang ketiga, saya sebagai tim peneliti kelayakan usaha Kampung Tahu Tinalan. Dan yang terakhir, saya sebagai Duta Fakultas Ekonomi tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Alivia Herani, saya dari Prodi Manajemen semester 3 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri. Di sini saya sebagai pemenang pertama mahasiswi Duta Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri. Prestasi yang sudah saya capai sejauh ini adalah saya menjadi Purna Paskibraka Kabupaten Kediri 2017 dan menjadi Duta Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri 2020. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menjadi Duta Fakultas Ekonomi. Yang pertama, pastinya kita akan mengumpulkan persyaratan. Di antara persyaratan ini ialah, yang pertama adalah pengumpulan data diri. Kemudian yang kedua adalah IPK kita minimal adalah 3,5. Kemudian kita akan mengumpulkan sertifikat prestasi yang diraih dari prestasi akademik ataupun prestasi non-akademik. Dan yang terakhir, kita akan buat esai, di mana tema dari esai ini akan ditentukan oleh panitia Duta Fakultas Ekonomi. Kemudian akan ada tahapan penyeleksian. Dalam tahapan pertama ialah ada tes wawancara dan pengetahuan kita tentang esai yang telah kita buat. Yang kedua adalah tahapan ada penilaian intern dari para dewan juri. Dalam penilaian ini ada tes keagamaan dan materi tentang bagaimana duta itu dari para kakak-kakak Panji Galuh. Yang ketiga adalah tahap seleksi. Akan dipilih 5 para duta mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi. Kemudian di tahap yang ketiga ini kita akan dipilih 5 besar duta mahasiswa dan mahasiswi. Dalam tahapan ini akan ada tes interview, tes public speaking, dan tes pengetahuan tentang Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir ialah akan dipilih 1 sebagai juara tunggal Duta Fakultas Ekonomi. Dalam tahapan ini akan ada sesi tanya jawab untuk menentukan juara tunggal tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas dari Duta Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri. Jadi, tugas yang pertama adalah Duta sebagai role model Fakultas Ekonomi sesuai dengan visi dan misi Fakultas Ekonomi. Misi Fakultas Ekonomi adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang ekonomi yang berstandar nasional, mengembangkan peserta didik yang berdaya saing dengan berjiwa juang dan wirausaha, dan mengamalkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari. Tugas yang kedua adalah Duta mewakili Fakultas Ekonomi dalam perlombaan atau penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan tugas yang terakhir adalah Duta mensupport tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengembangan, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Mari teman-teman bergabung dengan Duta Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Come join us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa kami informasikan kepada mahasiswa baru tentang keberadaan Fakultas Ekonomi Universitas Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Rian Oki Selva Yanuar. Di sini saya selaku Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri Kediri. Apa itu dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi? Berikut video profil dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi.
Sekian video profil dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Untuk mahasiswa baru, mari kita ikut organisasi. Karena dalam organisasi, kalian pasti menemukan suatu hal baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.